Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Mauludatu Salihah dari Prodi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin dan Dakwah semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang literatur ilat hadis. Literatur ilat hadis adalah kajian penting yang membahas cacat tersembunyi dalam sanad dan matan hadis. Ilmu ini tergolong sulit karena butuh ketelitian yang tinggi dan pemahaman yang luas tentang jalur periwayatan dan para perawi. Beberapa ulama besar seperti Ali bin Al-Madini, Yahya bin Ma'in, dan Ad-Daruqutni menyusun karya khusus seperti Al-Ilal yang sampai sekarang dijadikan rujukan utama. Melalui literatur ini, hadis tampak sahih secara lahiriah bisa diuji kembali sehingga otentisitas ajaran Islam tetap terjaga sampai saat ini. Jadi kalau mau mempelajari literatur ilat hadis harus mempunyai ketelitian yang tinggi dan pemahaman yang luas. Kitab-kitab dalam bidang ilal hadis sangat banyak dan beragam dalam metode penyusunannya. Ibnu Rajab berkata, dalam bidang ini telah disusun banyak kitab khusus. Sebagian ada yang tidak beraturan seperti ilal yang dinukil oleh Yahya Al-Qattan dan Ali bin Al-Madini dan Ahmad Yahya dan selainnya. Sebagian lagi ada yang tersusun rapi, ada yang disusun berdasarkan musnad seperti Ilal Ad-Daruqutni, juga Musnad Ali bin Al-Madini, Musnad Ya'qub bin Saibah. Ada pula yang disusun berdasarkan bab seperti Ilal bin Hasim dan Ilal bin Abu Bakar Al-Khalal Al-Hambali. Kitab-kitab yang menjelaskan tentang ilal hadis dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kitab yang menjelaskan ilal namun tidak khusus membahasnya. Termasuk di dalamnya banyak kitab as-su'alat berisi tentang pertanyaan ulama kepada guru mereka. Seperti contoh kitabnya yaitu At-Tarikh Al-Kabir dan Al-Awsat karya Al-Bukhari, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Al-Kubra dan Az-Zuhra karya An-Nasai. Perlu dicatat bahwa yang ditulis tentang kritik perawi yaitu rijal biasanya penuh dengan pembahasan tentang ilal hadis. Sebaliknya, kitab-kitab ilal juga banyak memuat kritik perawi. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara ilmu rijal dan ilmu ilal. Keduanya merupakan buah dari pengumpulan jalur-jalur hadis serta perbandingan di antaranya. Jika kelemahan banyak pada riwayat, maka itu dikatakan ilmu ilal hadis. Sementara jika kelemahan pada titik ketelitiannya, maka itu dikatakan ilmu rijal. Bagian yang kedua yaitu membahas tentang kitab yang khusus yang ditulis untuk membahas ilal hadis. Namun di bagian ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu kitab yang menjelaskan tentang ilal hadis namun penyusunannya tidak sistematis. Kitab ini biasanya dinukil oleh Yahya Al-Qattan dan Ali bin Al-Madini dan Yahya dan lainnya. Dan yang kedua yaitu kitab yang khusus menjelaskan ilal hadis dan penyusunannya secara sistematis. Dan penyusunannya tersebut ada 4 metode, yaitu disusun berdasarkan bab seperti Ilal bin Abi Hatim dan Ilal At-Tirmidzi,
dan ilal at-Tirmidzi. Yang kedua disusun berdasarkan musnad seperti ilal ad-Daruqutni, seperti musnad Ali bin Al-Madini, musnad Ya'qub bin Saibah. Dan yang ketiga, kitab khusus membahas ilal hadis seorang perawi tertentu. Dan yang terakhir, kitab khusus membahas ilal sebuah kitab tertentu. Biasanya kitab hadis yang sangat terkenal seperti Shahihain dan Al-Muwatta. Demikian penjelasan saya mengenai literatur ilal hadis. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, yaitu datangnya dari saya, dan jika ada kelebihan, yaitu datangnya dari mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.